Nah, kali ini kita akan berkopi darat dengan sebuah komunitas yang sedikit agak ekstrim. Mereka adalah komunitas tato yang menamakan sebagai Wonua Tato Konspirasi. Bila kalian sering menonton atau melihat gambar-gambar yang biasanya terdapat di tubuh seseorang, pastinya kalian akan menganggap seseorang itu adalah seorang kriminal. Anggapan bahwa tato identik dengan perilaku kriminal agaknya sudah sangat berubah. Fakta berbicara, banyak pria atau wanita baik-baik yang menganggap tato sebagai seni. Bahkan mereka tidak malu menggambari tubuhnya dengan tato temporer, bahkan permanen. Tato, ada yang menyebutnya tato adalah seni menggambar dengan media badan dan kulit manusia. Meski dapat dikategorikan sebagai sebuah karya seni, tato seringkali dikonotasikan negatif oleh sebagian besar masyarakat kita. Tato berasal dari bahasa Tahiti, tatu, yang konon artinya tanda. Walaupun bukti-bukti sejarah tato itu tidak begitu banyak, tetapi para ahli mengambil kesimpulan bahwa seni tato sudah ada sejak 12.000 tahun sebelum Masehi. Zaman dahulu tato semacam ritual bagi suku-suku kuno seperti Maori, Inka, Ainu, Polinesia, dan menurut sejarah, bangsa Mesirlah yang sudah menjadi biang tumbuh suburnya tato di dunia. Di mana bangsa Mesir dikenal sebagai bangsa yang terkenal kuat karena ekspansi mereka terhadap bangsa-bangsa lain. Adanya pemakaian tato seakan-akan itu adalah budaya pemberontakan karena melanggar aturan dan ungkapan dalam agama tertentu. Maka makin sempurnalah tato sebagai sesuatu yang ditabukan dan diharamkan. Maka anak-anak muda memakai simbol tato sebagai simbol pembebasan merdeka, hidup bebas. Image tentang tato memang masih beraneka ragam. Tapi kebanyakan masyarakat masih menilai tato itu menyeramkan karena berkaitan dengan pelaku kriminal. Padahal pada awalnya tato itu dikenal sebagai nilai seni dan kecantikan atau simbol ritual, kepercayaan, ketimbang sebagai simbol kriminal. Nah, awalnya tato identik dengan simbol kriminal karena ketika zaman Romawi, para tahanan dirajah atau mentato tubuh mereka agar mudah dikenali. Sekarang, tato atau seni raja sudah dijadikan sebagai seni body painting karena ada nilai seni yang tidak terlihat dari coretan gambar yang terpampang di tubuh seseorang. Jika ada pendapat bahwa tato lebih dekat dengan simbol kriminal, kita bisa melihat dari sisi lainnya. Kenapa saya memilih tato untuk membuat satu komunitas tato? Karena hampir tidak ada sama sekali yang menilai positif dengan kerja dan kegiatan-kegiatan daripada seniman-seniman tato ini. Tato merupakan salah satu cara dari jutaan cara untuk mengungkapkan ekspresi dan menampilkan diri di muka umum dengan jalan mencari perhatian atau kesenangan pribadi. Seni menggambar dengan media tubuh manusia atau tato saat ini telah menjadi bentuk karya seni yang mulai digemari, terutama bagi kalangan komunitas penggemarnya di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, Palembang, dan Bali, tak terkecuali komunitas tato di Kendari. Wonua Tato Konspirasi yang sudah ada sejak 1 tahun yang lalu. Bicara ihwal seni tato, tidak terlepas dari seorang Deden yang kemudian dikenal dengan Wonua Tato Konspirasi yang terbilang pionir seni tato. Dari tangan alumnus pendidikan seni grafis yang telah ditekuni, Wonua Tato Konspirasi telah mengubah citra orang bertato yang semula berkonotasi preman dan kriminal ini tidak lagi. Bahkan telah banyak diapresiasi sebagai sebuah karya seni yang mementingkan keindahan dan estetika tubuh.
Menurut Deden, seni tato yang ia tangani amat memperhatikan unsur-unsur medikal, misalnya steril jarum dan penggunaan tinta khusus yang tidak merusak tubuh, dan paduan antara seni dan teknik. Tidak heran apabila karya tatonya banyak digemari kaum hawa. Said I've been celibate for years, not out of choice, there's no one here. See, I can't get my end away, another ordinary day. And I'd love to see a little more. Menjadi seorang tatois itu pertama-tama kita harus lebih bisa menguasai gambar dan lebih bisa mengimajinasi suatu gambar dan lebih bisa menempatkan jenis-jenis gambar di tubuh-tubuh konsumen atau pasien yang kami akan tato. Dan kedua, batasan-batasan dari tatois itu ada. Pertama, kita lebih ditekankan untuk tidak mengkonsumsi alkohol karena bisa mengakibatkan tremor, gemetar. Itu akan membuat satu hasil karya tato menjadi tidak maksimal karena garisan yang kurang padat dan tidak terlalu. Dan ketiga itu lebih memperkuat di pemakaian yang steril seperti kos tangan, masker, dan jarum-jarum yang ada. Menurut jenisnya, tato dibedakan menjadi tato stiker, tato temporer, tato semi permanen, dan tato abadi. Tato stiker adalah tato tempelan semacam stiker yang hanya mampu bertahan selama beberapa jam. Tato temporer bisa berdaya tahan 2-3 minggu hingga 2 bulan, dan tato semi permanen bisa tahan 3-6 bulan. Sedangkan tato abadi tidak bisa hilang kecuali dengan pengobatan khusus di klinik khusus pula. Berdasarkan bahan dan teknik pembuatannya, tato ini dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yakni yang temporer menggunakan tinta khusus dengan cara dilukis menggunakan kuas. Jadi bukan dengan jarum seperti pada tato permanen yang menggunakan tinta khusus yang lebih keras sifatnya. Kalau tato sendiri itu cuma 2 ya, ada yang temporare sama permanen. Kalau yang permanen itu banyak jenisnya. Di antara lain yaitu tribal, itu identik dengan kekerasan. Giger, dia identik dengan isi tubuh manusia, kecerahan isi tubuh manusia. Terus sketsa itu sketsa wajah. Terus font, sama abstrak. Kini era tato stiker mulai redup berganti dengan jenis tato yang lebih unik dan nyentrik, yaitu temporary tato. Tato dengan beragam motif ini bisa bertahan selama beberapa minggu, namun dapat dihapus kapan saja. Yang tak kalah menyenangkan, peminat bisa memesan tato yang disukainya, dari bentuk, motif maupun ukuran tato. Selain bisa meminta di bagian tubuh mana ia ingin ditempeli tato tersebut. Mengenai proses pembuatannya, tato temporer terbilang tidak terlalu rumit, dengan waktu singkat dan pembuatannya tidak menyakitkan seperti pembuatan tato permanen. Kertas model tinggal ditempelkan di kulit pemesan. Kemudian pada pola yang terlukis di permukaan kulit tubuh, disapukan pacar Bali. Setelah kering, jadi deh. Bukan cuma itu, tato juga bisa dilukis dengan menggunakan glitter untuk mendapatkan hasil warna-warni yang ngejreng. Peminat yang paling banyak sekarang itu rata-rata kaum perempuan ya. Itu mereka lebih didominasi dengan para kaum hawa. Dan rata-rata kalangan itu kalangan mahasiswa sama pelajar. Itu rata-rata temporer semua.
Wonua Tato Konspirasi ikut tergabung dalam Kendari Seni Konspirasi yang mewadahi beberapa komunitas seni seperti komunitas musik reggae yang menamakan mereka Lantu Reggae dan Kendari Corpse Grinder. Jadi di sini sudah ada komunitas metal, musisi-musisi metal, teman-teman dari KCG. Terus ada teman-teman dari musisi reggae juga, yaitu Lantu Reggae. Dengan ada teman-teman dari seni tato, yaitu WTC, Wonua Tato Konspirasi. Kendari Seni Konspirasi, KSC, mengharapkan buat teman-teman seniman-seniman atau komunitas-komunitas seni yang ada di Kota Kendari dan umumnya Sulawesi Tenggara, ya bisa lebih berpikir positif dan menghapuskan perbedaan dan perkotak-kotakan yang ada untuk bersama-sama bisa bergerak dan berjalan di KSC ini untuk supaya lebih mempererat tali silaturahmi dan lebih memperkuat lagi ikatan seni Sulawesi Tenggara agar kita juga putra-putra daerah, seniman-seniman daerah lebih bisa diakui di tingkat nasional dan lebih bisa memberikan hasil-hasil atau kerja-kerja positif dari teman-teman seni ke pemerintah setempat agar kami bisa dibuatkanlah satu tempat dan lebih bisa diakui lah. Musik reggae sedikit tempo musiknya jauh lebih lambat dengan dentum bass dan ritme gitar yang lebih menonjol. Karakter vokal biasanya berat dengan pola lagu seperti pepujian yang dipengaruhi pula irama tetabuhan. Cara menyanyi dan mistik dari Rastafari mengendurkan tempo musik, irama lebih mengayun dan terkesan bermalas-malasan dengan tempo yang agak lambat. Itu yang sekarang kita kenal dengan reggae. Kalau kami dari 2002 itu masih tetap sebanyak 20. Kalau untuk suka dukanya di reggae bermacam-macam, tapi kami bisa berbagi sesama di komunitas itu. Apapun suka dukanya kita selalu bersama, itu saja. Sedang musik metal, tempo lagu sangat cepat yang diusung oleh gitaris yang memainkan gitar rhythm downstroke pada thrash metal oleh band-band seperti Metallica, Megadeth, Slayer, dan Anthrax yang dijuluki Big Four of Thrash. Kalau awalnya musik metal ini masuk di Kendari itu awal tahun 90-an. Tapi kalau terbentuknya ini Kendari Corpse Grinder juga saya kurang tahu persis, tapi ada yang lebih ini saya punya Kanda juga, Alam di Oikumene. Dia juga ketuanya Kendari Corpse Grinder. Kalau tidak salah itu tahun 2000 mulai terbentuk. Kalau kegiatan itu sudah pernah bikin Kendari Metal Fest pertama tahun 2010 kemarin. Shadows on my wall all night, hearing voices telling me that I should get some sleep because tomorrow might be good for something. Hold on, feeling like I'm headed for a breakdown, and I don't know why, but I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care, but soon enough you're gonna think